Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan ini sering kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kasus 1, misalnya kita mau masuk peri atau melewati sebuah jalan tertentu, tertulis di sana beban maksimum 4 ton. Nah, ini kalau dibuat dalam pertidaksamaan, misalkan beban ini adalah X, maka di sini dapat ditulis menjadi X kurang dari atau sama dengan 4 ton. Kasus kedua, misalkan di sini si Agung punya dua nilai sudah, yaitu 66 dan 72. Kemudian dia pengen nilai rata-ratanya paling sedikit. Nah, di sini ada kata paling sedikit. Paling sedikit 75. Maka berapa tes ketiga? Nah, di sini misalkan kita anggap tes ketiga ini adalah X. Nah, maka rata-rata itu kan jumlah dari 3 tes. Berarti 66 ditambah tes keduanya 72 ditambah tes ketiga yaitu X. Ini dibagi 3 karena ada 3 tes. Maka dia paling sedikit itu lebih dari atau bisa jadi sama dengan. Ini arti dari paling sedikit 75. 66 ditambah 72 itu 132 ditambah X dibagi 3 lebih dari sama dengan 75. Nah, selanjutnya nanti kita kalikan dengan 3, jadinya 132 ditambah X lebih dari sama dengan, kemudian 75-nya kita kali dengan 3, yaitu 225. Nah, selanjutnya X lebih dari sama dengan 225 dikurang 132 diperolehlah 39. Nah, jadi nilai dari tes ketiga itu minimalnya 93 atau lebih. Oke, itu kasus kedua. Lanjut kasus ketiga. Di kasus ketiga, di sini Yanto menuliskan semua bilangan cacah dengan batas terbesarnya yaitu 9. Nah, di sini bilangan cacah itu adalah bilangan yang setarnya itu dari 0, cacah ya. 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, di sini kita anggap bilangan cacahnya itu sebagai X, maka X-nya itu pasti berkisar dari 0. Dari 0 itu seperti ini nulisnya, sampai batas terbesar yaitu 9. Nah, jadi cara menulisnya seperti ini. Nah, di sini saya berikan beberapa simbol, baik itu simbol dari pertidaksamaan, kemudian garis bilangan, dan selang atau interval. Nah, misalkan ada sebuah simbol seperti ini, X lebih dari A. A di sini melambangkan sebuah angka tertentu ya. X lebih dari A, maka di sini di garis bilangannya kita start dari A ke kanan, karena lebih dari itu ke kanan, tetapi tidak ada sama dengan. Karena nggak ada sama dengan, di sini kita biarkan bulatan kosong. Sedangkan untuk intervalnya, karena dia bulatan kosong, di sini kurung biasa. Kurung buka, koma, tak hingga. Untuk tak hingga itu selalu kurung biasa. Nah, selanjutnya yang kedua, X lebih dari sama dengan A. Berarti sama seperti sebelumnya, tetapi di sini ada sama dengan. Maka di garis bilangannya, di bagian A ini kita buat bulatan penuh atau noktah penuh seperti ini ke kanan. Nah, untuk selang di sini kita buat kurung siku. Untuk A-nya koma, koma itu artinya sampai dengan tak hingga, positif tak hingga, kurung biasa. Untuk tak hingga baik positif maupun negatif itu kurung biasa. Selanjutnya X kurang dari A sama seperti yang lebih dari tadi, tetapi dia ke kiri. Untuk selangnya juga sama, tetapi ke kiri negatif tak hingga, koma A
kurung biasa. Nah, kurung biasa di A itu karena di sini tidak ada bulatan penuhnya, atau di sini tidak ada sama dengannya. Begitupun yang kurang dari, di sini penuh, di sininya siku, sisanya sama. Selanjutnya yang kelima, notasi untuk daerah yang terbatas dari bilangan tertentu sampai bilangan tertentu. Seperti contohnya Yanto ini tadi, dia menulis bilangan cacah dari 0 sampai 9, karena bilangan cacah itu batas bawahnya 0. Nah, di sini batas bawahnya itu A sampai B. Nah, tetapi A ini tidak termasuk karena tidak ada sama dengannya. Sedangkan B itu termasuk karena ada sama dengannya. Nah, di sini tidak ada sama dengannya juga dibuat bulatan kosong, sedangkan yang ada sama dengannya bulatan penuh. Nah, untuk selang dibuat seperti ini. Yang tidak ada bulatan penuhnya atau dia bulatan kosong, di sini kurung biasa. Sedangkan yang bulatannya penuh itu kurung siku. Nah, sama juga yang menggunakan kata atau, itu satunya ke kiri, satunya ke kanan, itu seperti gabungan yang di atas ini. Yang pertama, kedua digabung dengan ketiga, keempat. Kemudian untuk ataunya di sini menggunakan gabung pakai union. Selanjutnya kita ke sifat-sifat pertidaksamaan. Di sini ada 4 sifat pertidaksamaan. Yang pertama, sifat tak negatif. Nah, jika ada sebuah variabel X dikatakan dia tak negatif, berarti X itu disimbolkan dengan lebih dari sama dengan 0. Ini arti dari tak negatif. Tak negatif itu 0 termasuk, dan bilangan positif. Kemudian yang kedua, bentuk transitif. Transitif di sini jika ada 2 perbandingan, misalkan A itu lebih dari B. Kemudian kita ketahui juga B itu lebih dari C. Maka ini bisa disimpulkan A itu pasti lebih dari C. Kenapa bisa begitu? Karena A sudah lebih dari B. Dan B itu lebih dari C. Nah, maka A itu pasti lebih dari C. Begitupun untuk yang kurang dari. Kalau misalnya A kurang dari B, kemudian B itu kurang dari C, maka bisa dipastikan A itu pasti kurang dari C. Ini dari hukum transitif. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Lanjut untuk sifat penjumlahan dan pengurangan. Misalkan ada 3 buah bilangan, yaitu A, B, dan C. Mereka termasuk anggota dari bilangan real. Nah, jika diketahui pertidaksamaan yang pertama, misalnya A itu kurang dari B, kemudian A ini kita tambahkan, A itu kita tambahkan dengan C, kemudian B juga kita tambah dengan bilangan yang sama, yaitu C. Tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Dan untuk pengurangan, misalnya A itu kita kurangkan dengan C, B juga kita kurangkan dengan C. Ini tanda pertidaksamaannya juga sama, tidak berubah. Tanda ini mengikuti tanda sebelumnya. Baik yang kurang dari sama dengan, lebih dari, ataupun lebih dari sama dengan. Nah, selanjutnya untuk sifat perkalian dan pembagian. Misalkan diketahui A, B, C, dan D itu anggota bilangan real. Kemudian C itu positif. Kemudian D itu negatif. Positif itu lebih dari 0 ya. Negatif itu kurang dari 0. Maka untuk pertidaksamaan kita katakanlah A itu lebih dari B. Maka berlaku jika A itu kita kali dengan bilangan positif, yaitu C. Kemudian B juga kita kali dengan bilangan positif, yaitu C. Tanda pertidaksamaannya ini tidak berubah.
Untuk tandanya tidak berubah jika positif. Sedangkan untuk bilangan negatif, A dikali dengan D, D ini negatif. Kemudian B juga kita kali dengan D. Maka tandanya ini berubah. Awalnya lebih dari, sekarang jadi kurang dari. Nah, di sini ada perbedaan sedikit. Kalau awalnya lebih dari, dikali dengan bilangan yang positif, dia tandanya tetap. Tapi kalau dikali dengan yang negatif, tandanya berubah. Sedangkan untuk penjumlahan tadi, ditambah dengan positif atau ditambah dengan negatif, sama saja. Begitupun kurang. Kurang dari positif dan kurang dari negatif juga sama. Ini yang pertama, ini yang kedua. Untuk pembagian berlaku hal yang serupa. Kalau misalnya A kita bagi dengan C, kemudian B itu kita bagi dengan C, tandanya tidak berubah. Dari awalnya lebih dari, tetap lebih dari. Sedangkan jika dibagi dengan negatif, A kita bagi dengan D, kemudian B juga kita bagi dengan D, maka tandanya berubah. Nah, perubahannya sama seperti perkalian tadi. Oke, itu untuk teorinya. Kita ke contoh soal. Di sini ada 5 contoh soal. Kita coba kerjakan satu-satu. Untuk contoh nomor 1, jawabannya 3 kurang X lebih dari 2. Di sini kita kerjakan dengan cara menghilangkan 3-nya. Berarti kita kurangkan dengan 3 kedua ruas. 3 dikurang X lebih dari 2. Ini kita kurangkan dengan 3 sebelah kiri. Di kanan juga kita kurangkan dengan 3. Nah, jadi ini 3 dikurang 3 ini habis atau 0. Yang kanan 2 dikurangi 3 itu min 1. Berarti sebelah kirinya min X, sebelah kanannya min 1. Nah, selanjutnya di sini min X, di sini min 1. Supaya dapat X berarti kita harus mengalihkan dengan min 1. Kedua ruas kita kali dengan min 1. Nah, karena kedua ruas kita kali dengan negatif, maka tanda pertidaksamanya awalnya lebih dari, sekarang berubah jadi kurang dari. Berarti X-nya kurang dari 1. Nah, itu jawaban untuk nomor 1. Kita lanjut untuk nomor 2. Nomor 2, 2X tambah 5 kurang dari atau sama dengan 5X tambah 8. Nah, di sini tugas kita adalah menjadikan sebelah kiri di sini variabel X saja, sebelah kanan angka saja. Berarti langkah pertama yang kita kerjakan, kita harus menghilangkan 5 di sebelah kiri. 2X tambah 5. Kemudian yang kanan kita hilangkan 5X-nya. Nah, kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Berarti tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Sebelah kiri kita kurangkan dengan 5, maka kanan juga ikut kurangkan 5. Kedua ruas kita lakukan hal yang sama. Untuk menghilangkan 5X yang kanan, kita kurangkan dengan 5X. Sebelah kiri juga kita kurangkan dengan 5X. Nah, di sini ada 5 kurang 5, ini habis atau 0. Di sini ada 5X dikurang 5X juga habis atau 0. Berarti di sebelah kiri hanya bersisa 2X dikurang 5X. Kurang dari sama dengan yang kanan bersisa 8 dikurangi 5. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. 2X dikurang 5X ini min 3X. Kurang dari sama dengan 8 kurang 5 ini 3. Nah,
Sebelah kiri di sini kita ingin rubah menjadi X. Berarti kita harus membagi kedua ruas. Kita bagi dengan negatif 3. Nah, karena kita membagi dengan negatif, maka nanti tanda pertidaksamaannya akan berubah. Maka negatif 3 dibagi dengan negatif 3, sisa 1, berarti sisa X. Lebih dari sama dengan, awalnya kurang dari, di sini jadi lebih dari. 3 dibagi dengan negatif 3, yaitu min 1. Nah, itu untuk nomor 2. Kita lanjut untuk nomor 3. Nomor 3, 2x tambah 1 lebih dari x tambah 5. 2x tambah 1, x tambah 5, berarti tanda pertidaksamaannya sama. 1 ini kita hilangkan, berarti kita kurangi 1, di sini kurangi 1. Di sini ada X, kita kurangi X, berarti kita kurangi X juga di sini. Nah, di sebelah kiri ada 1 kurang 1 habis. Ini ada X dikurang X habis. Berarti bersisa 2X dikurang X lebih dari 5 dikurangi 1. 2X kurang X itu X lebih dari 5 kurang 1 itu 4. Di sini kita tidak melakukan operasi pembagian ataupun perkalian, jadi tandanya tidak ada perubahan dari awal. Lanjut nomor 4. Nomor 4 di sini bentuknya agak beda. Ini untuk bentuk terbatas. Sebelah kiri batasnya 2, sebelah kanan batasnya 8. Cara membacanya ini X tambah 3 itu dari 2 sampai 8. Nah, di sini tugas kita menjadikan di tengah ini, awalnya X tambah 3 ini, menjadi X saja. Berarti, kita harus menghilangkan positif 3 ini, supaya jadi 0. Maka, awalnya X tambah 3, ini kita harus kurangkan dengan 3. Kita kurangkan 3. Nah, karena di tengah ini kita kurangkan 3, maka yang kanan 8 ini juga kurangkan 3. 2 yang kiri juga kurangkan 3. Nah, itu untuk langkah kedua. Langkah selanjutnya kita sederhanakan. Di sini ada 3 kurang 3 berarti habis. Berarti sisa X saja. Yang kanan 8 kurang 3 itu 5. Yang kiri 2 kurang 3 itu min 1. Nah, bentuk inilah penyelesaian dari soal ini. Lanjut nomor 5. Nomor 5 di sini ada kata atau. Nah, karena ada atau berarti caranya sama saja seperti nomor 1 dan 2 tadi. Kita kerjakan satu-satu. Di sini ada 2x kurang dari 6 atau 12 kurang dari 3x. Kita kerjakan yang kiri dulu. Kita lakukan operasi pembagian. Kita bagi dengan 2. Nah, 2 itu kan positif. Karena kita bagi dengan 2, maka tanda pertidaksamaannya di sini tidak berubah. Maka jawabannya X kurang dari 3. Atau yang kanan. Yang kanan di sini kita harus ubah ini. Sebelah kiri ini harus mengandung variabel, sebelah kanannya konstanta. Maka kita ubah posisinya. Yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan, tetapi sifat pindah tempat itu berubah tanda. Awalnya positif jadi negatif. Min 3x kurang dari min 12. Di sini tidak ada perubahan tanda karena kita hanya memindahkan posisinya saja. Nah, selanjutnya kita bagi dengan min 3. Bagi dengan koefisien di depan X. Kita bagi dengan min 3. Ini bagi min 3. Karena kita membagi dengan negatif, maka tandanya akan berubah. X
lebih dari min 12 bagi min 3 itu 4. Nah, jadi himpunannya X kurang dari 3 atau X lebih dari 4. Nah, jika soal ini nanti ingin diubah menjadi bentuk selang atau bentuk garis bilangan, kita tinggal buat garis bilangan atau selangnya. Di sini saya beri contoh menggunakan garis bilangan. Untuk yang pertama ini tadi, X kurang dari 1, berarti di sini 1, berarti dia ke kiri. Kemudian yang kedua, X lebih dari sama dengan min 1, berarti di sini tandanya min 1, karena ada sama dengan, kita buat bulatan penuh, kita buat ke kanan karena dia lebih. Kemudian yang ketiga, X lebih dari 4, maka di sini kita buat 4 ke kanan. Untuk yang nomor 4, di sini dia berada di antara min 1 dan 5. Nah, min 1 termasuk, berarti dibuat bulatan penuh. 5 juga termasuk, dibuat bulatan penuh. Kemudian berada di antara itu seperti ini. Nah, untuk yang terakhir, di sini saya geser sedikit. Untuk yang terakhir kita buat garis bilangan, kemudian kita buat yang sebelah kiri kurang dari 3, berarti ke kiri, atau yang ke kanan lebih dari 4, berarti kita buat 4, kemudian ke kanan. Nah, demikian videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.